Sobat, kita udah tiba di Polda Jawa Tengah. Kita langsung masuk karena kita janjian dengan Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jawa Tengah. Kita akan update mengenai informasi 24 titik SPPG yang sudah groundbreaking dan bagaimana implementasinya ke depan. Langsung saja kita masuk. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri bersama dengan Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jawa Tengah. Terima kasih Pak Kapolda sudah berterima kasih. Terima kasih Pak. Sudah datang ke Polda Jawa Tengah. Ya Pak, kami ucapkan selamat atas groundbreaking 24 SPPG ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak kemudian target untuk bisa operasionalnya? Alhamdulillah kemarin kita melaksanakan persiapan dan selanjutnya dilakukan groundbreaking oleh Bapak Kapolri. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kapolri yang sudah berkenan melaksanakan groundbreaking, karena ini kami memandang adalah sebuah restu, sebuah dukungan moral bagi kami untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunan SPPG ini, 24 ini. Harapan kita 3 bulan ke depan SPPG ini sudah beroperasi untuk melayani masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah. Oke. Ini di 24 Polres dan Polresta seluruh Jawa Tengah ya Pak? Tengah. Dengan target penerima manfaat berapa total Pak? Untuk target penerima manfaat 90.171. Sedangkan untuk SPPG sendiri sudah kita dirikan yang satu sebagai pilot project. Oke. Di wilayah mana Pak? Di wilayah Semarang itu sudah melayani dan penerima manfaatnya ada sekitar 3.800. Oke. Jadi secara akumulatif nantinya penerima manfaat bisa diprediksi lebih dari 100.000 Pak? Per hari ini tadi satu Polres sudah mendaftar, sehingga penerima manfaat dengan satu Polres lagi dan yang sudah existing, insya Allah bisa 100.000. Pak Kapolda, jelaskan kepada kami Pak, dari mana kemudian ide untuk melahirkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disebutkan bahwa ini memang untuk mendukung program makan bergizi gratis Pak? Sebetulnya rohnya adalah bahwa Polri di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri hadir nyata untuk mendukung seluruh program prioritas pembangunan. Ya. Untuk itu Polri juga selain SPPG juga melakukan kegiatan ketahanan pangan dalam hal jagung dan yang lain-lain. Kemudian ketika Bapak Kapolri sudah memberikan instruksi untuk membantu program makan siang bergizi, beberapa Polda dipilih untuk pilot project SPPG. Kemudian kami sudah dirikan satu di Semarang, dan kemudian dari situ saya berpikir bersama dengan seluruh Kapolres dan pejabat utama bagaimana kita bisa mengakselerasi dengan lebih cepat supaya lebih merata di seluruh Jawa Tengah. Dan terpikir oleh kami ada koperasi-koperasi di tingkat Polres. Jadi masing-masing koperasi di tingkat di Polres itu ada mempunyai koperasi. Koperasi yang sehat, indikatornya adalah dari perputaran modal dan likuiditas dana yang ada. Dan 24 ini adalah indikator bagi kami bahwa koperasi di masing-masing Polres ini sehat. Bukan berarti yang lain tidak sehat, tapi kami juga harus melihat regulasi, kemudian kami juga harus melihat bisnis prosesnya, kesiapan karena terkait dengan lahan dan status hukum, supaya nanti tidak ada hambatan di belakang hari, dan setelah kami yakin semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana, kami baru berani melaporkan kesiapan 24 ini. Karena ini program jangka panjang. Kapolres bisa setiap tahun berganti, tapi program ini kan tidak boleh berhenti. Karena ini program untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi dengan melibatkan koperasi, nanti dengan Yayasan Bayangkari,
manfaat untuk masyarakat bisa dicapai semaksimal mungkin, juga untuk anggota melatih jiwa kewirausahaan anggota itu bisa kita peroleh. Untuk lokasi-lokasinya sendiri Pak, dapur-dapurnya itu apakah memang semua terlembaga di markas Polres atau Polrestanya, atau bisa jadi tempat-tempat Ada lain, beberapa yang karena situasi Polresnya tidak memungkinkan, kemudian juga ada yang titiknya tidak di ACC oleh BGN karena mungkin terlalu berdekatan dengan dapur yang lain, SPPG yang lain, sehingga Polres harus memindahkan titik. Dan kemudian ada beberapa opsi, salah satunya beberapa Polres memilih untuk menyewa lahan, menyewa tempat atau bangunan. Dan itu kita lakukan dengan kontrak setidaknya 5 tahun. 5 tahun untuk menjamin program ini bisa berjalan setidaknya 5 tahun ke depan. Oke. Dan bagaimana kemudian memastikan bahwa semua yang diproses di sana, ini kaitan dengan makanan ya Pak ya, yang nanti akan didistribusikan kepada penerima manfaat adalah makanan yang memang sesuai dengan kualitasnya Pak? BGN nanti kan pasti akan menyiapkan kepala dapur, kemudian menyiapkan accounting dan beberapa staf yang akan menjamin makanan yang disajikan ini sesuai dengan standar yang sudah diterapkan oleh BGN. Dan nanti BGN juga akan mensupervisi setiap saat, menjamin kualitas. Lantas bagaimana kemudian memastikan bahwa makanan yang diolah di dapur tersebut Pak, makanan yang aman dan siap disantap oleh penerima manfaat? Ini kaitannya dengan fungsi Polri juga Pak, sebagai pelindung dan pelayan masyarakat Pak. Jadi BGN sudah menetapkan standar, kemudian quality control yang ketat. Namun untuk membackup itu kami punya dokter-dokter di Bidokes Polda yang selama ini sudah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tes food security. Jadi dengan itu setiap hari dilakukan pengecekan food security oleh dokter-dokter yang kami punya. Kami juga punya ahli gizi, kami juga punya dokter-dokter yang baik, yang terbaik, sehingga bisa mengawal seluruh pelaksanaan tugas ini. Dan ini tugas mulia yang harus diakselerasi dengan cepat. Karena dari data kami dan dari data BGN, Jawa Tengah itu baru 8% lebih penerima manfaat yang terjangkau oleh SPPG ini. Untuk itu kami akan mengakselerasi terus, kami akan melakukan percepatan pembangunan yang sudah di groundbreaking oleh Bapak Kapolri, dan insya Allah kami akan tambah lagi ke depan untuk pemerataan pembangunan SPPG. Oke Pak, berarti sudah ada semacam SOP yang disiapkan untuk mengantisipasi tidak akan ada keracunan ke depan. Begitu kira-kira ya Pak ya? Insya Allah. Dan kalaupun ada kelalaian, memang itu harus dievaluasi ya Pak ya? Ya harus dievaluasi, tapi jangan sampai ada kelalaian. SOP-nya ada, standarnya ada, harus dipenuhi. Pak, lantas begini Pak, ada pertanyaan publik juga. Apa urusan Polri ikut dalam program penyediaan makan bergizi gratis misalnya Pak, dengan penyediaan dapur SPPG begini Pak? Nah ini juga banyak publik ataupun ada amatan-amatan narasi yang berkembang bahwa seharusnya Polri fokus pada bidangnya saja, tidak masuk ke arah sana. Kehadiran Polri dalam pembangunan SPPG ini adalah wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. SPPG ini memberikan langkah strategis kemitraan bagi Polri dan masyarakat. Karena SPPG ini melayani masyarakat. Dan kehadiran Polri dipimpin Pak Kapolri dalam SPPG dan ketahanan pangan itu tidak akan melalaikan tugas-tugas pokok Polri yang sudah ada. Karena nanti dikelola oleh Yayasan Bayangkari, kemudian pegawai dan lain sebagainya kan oleh merekrut masyarakat sekitar. Ini juga menumbuhkan ekonomi di kawasan pembangunan lokasi SPPG. Saya kira itu.
ada ekosistem ekonomi yang bergerak di seputar dapur itu. Oke. Apa yang memastikan bahwa program ini akan berjalan, Pak? Insya Allah kita berikhtiar, kita berniat baik untuk masyarakat, sesuai tagline kita Polri untuk masyarakat, dan dengan dilandasi keikhlasan, saya yakin ini akan berjalan dengan baik. Terakhir, Pak, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, Pak. Karena Pak Kapolri kan hadir dalam groundbreaking dan tentu ada pesan yang ingin disampaikan, dan kita juga mengamati bahwa ini ada 24 titik ya Pak ya untuk SPPG di... Per hari ini 25. Per hari ini 25. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Nah, apakah artinya bisa jadi ini dijadikan portfolio ke depan di satu wilayah lainnya di seluruh Indonesia, kemudian memastikan bahwa Jawa Tengah ini menjadi pionirnya, begitu Pak, best practice dari dapur SPPG untuk support makan bergizi gratis, atau seperti apa yang disampaikan kepada Anda dan kepada jajaran? Yang jelas Bapak Kapolri menyampaikan bahwa untuk pembangunan SPPG ini sebisa mungkin dilaksanakan sesuai timeline yang sudah ada. Oke. Karena masyarakat sudah menunggu. Ini kan harus kita percepat, kita akselerasi, dan kita tambah terus nanti. Kami menyiapkan mekanisme, sistem dan mekanisme yang berbeda nanti ketika semua Polres sudah selesai untuk penambahan dapur SPPG berikutnya, sehingga diharapkan setiap Polres bisa lebih dari satu SPPG. Okay. Nanti akan ada skema yang sudah kami siapkan yang memanfaatkan potensi yang ada sehingga penerima manfaat bisa lebih bertambah, dan kontribusi nyata Polri untuk program-program pembangunan yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden bisa cepat terlaksana. Oke. Satu yang terlewat Pak, mengenai karakter ataupun mapping penerima manfaat Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, yang mereka nanti akan mendapatkan manfaat dari dapur ini. Jadi dari awal pendaftaran itu kita ditentukan titik geospasialnya, kemudian dari situ seluruh Polres sudah mulai mapping dulu lokasi-lokasi yang akan dilayani. Ketika sudah terkumpul berapa penerima manfaat, baru nanti kita bentuk dan kita ajukan pendaftaran untuk segera mengakselerasi proses pembangunan. Jadi dipastikan bahwa SPPG yang didirikan oleh Polri ini tidak ada yang mubazir. Semua melayani masyarakat. Tidak ada yang tumpang tindih ya Pak Tidak ya? ada yang tumpang tindih. Sebarannya memang betul-betul kepada sasaran yang membutuhkan. Betul. Karena dari target awal seperti yang sekarang di target 3.000, tapi kenyataannya sekarang kita melayani 3.800. Otomatis kan itu melebihi target. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Semoga bisa berjalan dengan lancar, mohon doa restunya. Oke. Dan Polri meyakini bahwa program makan bergizi gratis ini program lokomotif yang menjadi program utama, bisa dikatakan demikian Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan bisa mengangkat kualitas SDM kita juga ya Pak. Insya Allah, saya yakin sekali. Oke. Terima kasih Pak Kapolda. Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hariwibowo sudah berbincang bersama saya, Abraham Silaban.